Halo semuanya, jumpa lagi di perjalanan saya dari part kedua ini tentang perjalanan dari kota Surabaya menuju ke suku Baduy. Oke, jadi karena sekarang ini posisi saya sudah sampai di Terminal Pondok Pinang yang ada di Jakarta Selatan ini, saya langsung berencana untuk naik angkot dari Terminal Pondok Pinang ini menuju ke Stasiun Kebayoran atau ke Stasiun Tanah Abang. Tapi saya sebenarnya itu sedang menemui beberapa kendala karena sekarang ini saya sedang kebingungan. Ya, namanya aja orang Surabaya yang nggak sering datang ke Jakarta, jadi pasti bingung tuh karena banyak banget transportasi umum yang ada di kota Jakarta ini. Saya jalan entah kemana ya. Nah, untungnya kebetulan di depan dari Terminal Pondok Pinang saat ini sedang banyak sekali angkot yang sedang berlalu lalang. Jadi ya namanya saya juga di kotanya orang, ya saya utamakan jurus andalan saya yaitu bertanya, teman-teman. Jadi ya saya putuskan untuk bertanya kepada salah satu supir angkot yang kebetulan berada di dekat saya atau sedang melintas di depan saya nih. Jadi apakah saya bisa naik transportasi umum ini menuju ke stasiun tujuan saya? Ya, kalian bisa ikutin terus perjalanan dari video ini ya, karena di beberapa menit ke depan itu akan ada banyak sekali informasi yang cukup menarik yang tentunya bisa menghibur kalian semua dalam perjalanan saya dari Terminal Pondok Pinang ini hingga sampai ke Terminal Ciboleger, teman-teman. Wih, buset dah, menjelang Natal dan Tahun Baru penumpang-penumpang ini semakin membludak ya, penumpang-penumpang bis. Banyak ini, ada Rosalia Indah, Agramas, Garuda Mas. Oh ya, di sini juga ada loket-loket agen bis, teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian ingin naik bis malam dari Terminal Bayangan Pondok Pinang ini, kalian nggak perlu khawatir ya, karena di sini banyak banget loket-loket penjualan tiket bis beserta dengan nomor teleponnya. Nih saya akan sedikit jalan-jalan sebentar di loket-loket dari agen bis yang ini, banyak banget. Oh, ini ada Pangeran, ini ada Mardika nih. Mardika ini dia dari Jambi ke Pacitan. Banyak. Bima Satya. Ini Agramas ya. Ini di sini kalian bisa catat nomor teleponnya nih, nomor WhatsApp-nya nih. Banyak banget. Ada Andoyo juga nih. Oh, banyak banget. Dalimas Padegismo, banyak ya. Kalian bisa tulis sendiri nomor WhatsApp-nya. Bila perlu kalian screenshot aja, teman-teman. Oke, ini sekarang saya mau keluar dari Terminal Pondok Pinang. Set ya, penumpangnya benar-benar rame banget karena menjelang Natal dan Tahun Baru. Biasanya kalau menjelang tanggal-tanggal itu ya seperti ini, jumlah penumpang itu sangat membludak, teman-teman. Sangat banyak sekali yang ingin pulang kampung. Oke teman-teman, setelah saya keluar dari Terminal Pondok Pinang, saya berhasil menggali beberapa informasi penting sekaligus menjadi kabar baik bagi saya. Terima kasih Pak supir angkot yang sudah memberikan saya informasi tersebut.
Jadi dari terminal Pondok Pinang ini saya bisa langsung meluncur menuju ke stasiun Kebayoran. Nah, pada awalnya stasiun tujuan saya itu adalah stasiun Tanah Abang, teman-teman. Tapi di situ nanti saya akan membuat sedikit kesalahan karena ketidaktahuan saya. Oke, jadi nggak pakai lama, saya langsung naik ke dalam angkotnya untuk menuju ke stasiun Kebayoran. Sopirnya juga dong. Oke. Mantap. Pak siapa, Pak? Marpaung. Marpaung, mantap. Ini langsung ke stasiun Tanah Abang ya ngomong-ngomong, Pak ya? Enggak, dari situ, dari Bayoran, nanti ke stasiun Pasar Bayoran. Dari stasiun Pasar Bayoran ke stasiun Tanah Abang. Oke, berarti ini turunnya di stasiun Kebayoran, Pak ya? Oke. Berapa Pak ongkosnya, Pak? 7.000. Siap. Oke, ini ayo tujuin lagi. Iya. Salam Are Surabaya, salam 3 jari. Oke. Ganjar. Bang Marpaung. Bang Marpaung. Rungkut Kidul. Rungkut Kidul. UPN. Oke, Bang. Oke. Ya. Ya. Sampai ketemu Ya, lagi, Bang. makasih loh, Bang ya. Ya, Oke. Makasih. Oke. Oke, teman-teman. Jadi sekarang saya sudah sampai di stasiun KRL Kebayoran Lama. Bang Marpaung. Bangnya ramah banget. Tuh. Angkot D01 dari Ciputat ke Kebayoran, teman-teman. Oke, sekarang ini saya sudah sampai di stasiun Kebayoran dengan naik angkot D01 dari terminal Pondok Pinang tadi ya. Dan untuk ongkosnya dikenakan biaya sebesar Rp8.000 saja. Oke, jadi kalau misalkan kalian turun di stasiun Kebayoran Lama terus mau naik bis ke terminal Pondok Pinang, kalian bisa nyegat angkot dengan nomor D01, teman-teman. Nanti angkotnya pasti lewat sini. Ongkosnya Rp8.000. Jadi kita langsung naik KRL aja. Nah, ketika kita sudah berada di stasiun, kita tidak perlu buru-buru ya, karena jadwal KRL di sini itu jamnya padat-padat. Jadi tiap 5 menit selalu ada KRL yang siap kita naiki. Dan jangan lupa siapin kartu e-tolnya. Nah, dari stasiun Kebayoran Lama ini bisa langsung menuju ke stasiun Tanah Abang. Tadi kan kita sempat lihat tuh KRL yang tujuan ke Tanah Abang, tapi udah berangkat. Nggak apa-apa, kita tunggu gelombang yang selanjutnya. Tidak lama kemudian dari peron nomor 2 ini datang KRL yang menuju ke stasiun Tanah Abang. Nah, di sini sebenarnya saya membuat sebuah kesalahan ya. Tujuan saya itu kan mau ke suku Baduy. Seharusnya tujuan saya adalah stasiun Rangkas Bitung. Jadi dari stasiun Kebayoran ini harusnya langsung bisa menuju ke stasiun Rangkas Bitung, teman-teman. Tidak perlu harus ke stasiun Tanah Abang. Tapi karena ini saya kurang pengalaman, ya jadinya saya menuju ke stasiun Tanah Abang dulu. Harusnya dari Kebayoran ini bisa langsung ke Rangkas Bitung ya. Tapi saya malah ke sini dulu, ke Tanah Abang dulu. Nggak apa-apa wis. Harusnya dari Kebayoran ini langsung bisa ke Rangkas Bitung, teman-teman. Cuman nggak masalah, kita akan mulai keberangkatan dari Tanah Abang aja. Jadi kalau misalkan teman-teman udah naik dari Kebayoran, itu kalian bisa langsung naik KRL dari Kebayoran menuju ke Rangkas Bitung tanpa harus melalui Tanah Abang, teman-teman.
Sudah tadi waktu di dalam KRL perjalanan ke Rangkas Bitung itu saya keberut boker teman-teman. Jadi sekarang ini saya sedang mampir sementara di Stasiun Maja. Habis buang hajat. Nih saya mau lanjutin lagi perjalanan menuju ke Stasiun Rangkas Bitung. Nah ini, untung petugasnya tadi baik banget, langsung dibukain pintunya. Mau ke Rangkas Bitung lagi. Oke, ya, isi ya, makasih ya mas ya. Oke. Lega. Habis tadi di dalam KRL tiba-tiba keberut boker. Nih saya mau lanjut ke Stasiun Rangkas Bitung. Udah deket kok dari sini. Tinggal 1 stasiun lagi. Dari Stasiun Maja ini kita nanti ke Stasiun Citeras, baru setelah itu ke Stasiun Rangkas Bitung. Nih, kalau ini KRL yang menuju ke arah Stasiun Tanah Abang. Dari Rangkas Bitung dia. Sedang standby di peron berapa ini? Kurang tahu saya, peron 2 kayaknya. Nah, ini peron 1, ini berarti peron 2. Pukul 9:21 waktu Indonesia Barat, perjalanan saya akhirnya tiba di Stasiun Rangkas Bitung. Stasiun yang menjadi tujuan akhir dari perjalanan KRL rute Jabodetabek. Oke teman-teman, jadi saya sekarang ini ingin menuju ke suku Baduy. Nah, tapi saya masih belum tahu nih, karena saya masih belum booking apa-apa ya. Jadi katanya itu kalau saya baca-baca atau saya lihat dari videonya orang, kalau kita mau menuju ke suku Baduy nanti, itu katanya kita harus ditemenin sama guide. Nah, saya sendiri itu belum kontak-kontakan sih sama guide-nya. Jadi saya ini masih belum tahu guide-nya nanti siapa, bisa dadaan atau enggak, dan harga guide-nya itu berapa gitu loh. Jadi itu semuanya masih dalam pikiran saya sekarang. Nah tadi karena di Jakarta saya nggak nemu warung buat sarapan ya, jadi kayaknya saya bakalan sarapan dulu di sini sambil memikirkan gimana caranya naik transportasi umum dari Stasiun Rangkas Bitung ini menuju ke suku Baduy. Ke situ atau ke sini ya? Ke sini aja dulu deh. Tahu bingung juga. Ini sekarang masih jam setengah 10 pagi nih. Kita masih punya banyak waktu. Ini di sini banyak yang jualan makanan sih. Tapi bubur ayam, nasi uduk, ada telur puyuhnya nggak ya? Ini ada KFC. Masa mau mampir di KFC? Bubur ayam atau KFC? Ayo. Bubur ayam, KFC, bubur ayam, KFC, bubur ayam. Bubur ayam aja deh. Wis mangan saonoe seadanya saja. Bang, bubur ayamnya 1. Dibungkus ini. Dimakan sini aja. Sambil makan, saya juga sekaligus mencari informasi mengenai transportasi umum yang berangkat dari Stasiun Rangkas Bitung ini menuju ke Terminal Ciboleger. Dan menurut info yang saya dapat dari abang yang jual bubur ayam ini, katanya kalau dari sini kita tidak bisa langsung menuju ke Terminal Ciboleger ya. Jadi dari Stasiun Rangkas Bitung ini kita harus menuju ke Terminal Aweh terlebih dahulu. Nah, dari Stasiun Rangkas Bitung ini ada beberapa moda transportasi umum yang bisa kita gunakan, yaitu kita bisa pakai angkot yang warna merah atau biru, ataupun kita juga bisa naik ojek teman-teman kalau ingin cepat ya. 15. Boleh dah. Ya emang sih kalau naik angkot itu ongkosnya bisa lebih murah, yaitu Rp7.000 dari sini ke Terminal Aweh. Tapi kalau naik ojek seperti saya sekarang ini, ongkosnya adalah Rp15.000. Nah, keuntungan dari menggunakan ojek ini, kita bisa menuju ke Terminal Aweh lebih cepat ya. Untuk itu, demi menghemat waktu, saya akhirnya lebih memilih naik ojek ini karena saya belum tahu tentang jadwal keberangkatan transportasi umum dari Terminal Aweh menuju ke Terminal Ciboleger.
jadi sebenarnya kalau kita ke Terminal Awe dari Stasiun Rangkas Bitung itu kita bisa naik angkot yang ini atau naik ojek. Kalau naik ojek tadi saya sama bapaknya 15.000 ongkosnya. Kalau naik angkot itu 7.000. Nah sekarang ini saya bisa langsung menuju ke Ciboleger naik mobil yang ini nih. Ongkosnya Rp30.000 saja teman-teman. Dan ini bisa duduk di atas. Ntar saya pengen nyobain gimana sih rasanya duduk di atas ini. Duduk di depan juga bisa, duduk di atas juga bisa. Oke, nih, coba kita naik. Aduh. Oke, panas banget. Buset dah. Nah ini asik cuy. Kita naik mobil angkot ini ke Ciboleger. Tapi kita duduk di atas. Panas-panas, gak apa-apa. Kapan lagi kita bisa duduk di atas nih? Kalau di Jawa Timur nggak ada angkot-angkot yang bisa naik di atas kayak gini nih. Di Surabaya apalagi nggak ada. Oke teman-teman, ini ada informasi yang sangat penting ya buat kalian yang ingin main ke suku Baduy dengan naik transportasi umum seperti ini. Jadi untuk jadwal keberangkatan elf atau angkot yang dari Terminal Aweh menuju ke Terminal Ciboleger itu jamnya benar-benar sangat terbatas ya. Jadi setahu saya yang paling pagi itu ada di jam 6 pagi dan yang paling siang itu ada di jam 1 siang. Selepas dari jam itu ya mau nggak mau kita harus nunggu besok gitu. Tapi ini saya juga kurang yakin juga sih. Barangkali ada dari kalian yang lebih paham, kalian bisa berikan informasi yang benar di kolom komentar ya. Nah untuk perjalanan dari Terminal Aweh menuju ke Terminal Ciboleger itu kurang lebih jaraknya sekitar 35 kilo. Jadi kalau saya lihat di Google Maps kurang lebih waktu tempuhnya sekitar 1 jam 20 menitan lah. Kurang lebih seperti itu. Wih, asik cuy. Ternyata asik banget loh naik angkot di atas ini. Nah kalau udah jalan itu nggak berapa panas. Tapi kalau berhenti, panasnya minta ampun. Apalagi ini cuacanya ini nggak ada mendung-mendungnya. Mendung sih, tapi mendung panas ini. Waduh, jalannya lumayan rusak di sini. Rasanya kayak naik roller coaster. Tapi apa ya gini-gini. Wah. Ya gini sensasinya. Aduh, goyang-goyang cuy. Asik. Oke, jadi kalau teman-teman ingin pergi ke suku Baduy, itu kalian bisa menuju ke Terminal Ciboleger atau Terminal Cijahe, teman-teman. Nah, masing-masing terminal itu punya rute yang terdekatnya. Jadi kalau ke Ciboleger itu yang terdekat adalah Baduy luar, sedangkan kalau Terminal Cijahe itu lebih dekat dengan Baduy dalam. Nah, kebetulan rute yang saya ambil sekarang ini saya sedang menuju ke arah Ciboleger. Jadi Terminal Ciboleger itu nanti lebih dekat dengan Baduy luar gitu. Tapi kalau teman-teman ingin merasakan suasana suku Baduy yang benar-benar kental itu di Baduy dalamnya. Karena di situ benar-benar tidak ada listrik. Kemudian kalau mandi juga nggak boleh pakai sabun, sikat gigi juga nggak boleh pakai odol. Beda dengan Baduy luar ya. Kalau Baduy luar itu mereka sudah
membaur dengan masyarakat pada umumnya. Jadi mulai dari gaya berpakaiannya sampai dengan mereka juga boleh pegang HP, ada listrik juga, ada lampu. Nah kalau di Baduy Dalam itu katanya nggak ada lampu, nggak ada listrik gitu teman-teman, karena memang nggak boleh. Nih jalannya rusak bang, parah ini. Nah ini saya sendiri juga pertama kalinya ke Baduy ya. Nah, ini nggak tahu nih macet apa ini. Di depan itu jalannya dicor deh. Tuh. Dicor, yang satu dicor, yang satunya masih belum. Nah, ini kayaknya kita harus gantian deh jalannya. Harus satu arah. Tapi kok nggak ada yang ngatur ya tuh ya. Wah, bisa jadi macet panjang nih. Harusnya ada yang ngatur, satunya ngatur buat nyetop sini supaya sana bisa lewat. Terus sebaliknya juga gitu. Sampai situ terakhir tuh. Ayo terus. Mumpung masih belum ada mobil yang lewat. Di tengah-tengah perjalanan dari Terminal Aweh menuju ke Terminal Ciboleger, ternyata banyak sekali jalan yang rusak dan saat ini sedang dalam tahap pengerjaan atau perbaikan jalan. Nah, ini jalannya dicor ya. Ntar kalau cor-corannya udah jadi dua arah, ini pastinya bakal lebih lancar. Dan yang jelas pasti membuat waktu tempuhnya jadi lebih cepat. Loncat. Medannya off-road, udah nanjak, terus jalannya itu loh rusak, kemudian berdebu karena ini musim kering, jadi pasirnya itu banyak. Kita berhenti lagi di sini. Ada apa? Mana jalannya masih separuh-separuh lagi. Tuh, yang sana berhenti tuh. Kayaknya yang dari arah sana ada kendaraan mau lewat. Oh tapi kita disuruh berhenti juga tuh. Ngantri bos. Tuh yang mau ke Ciboleger tuh pada ngantri semua nih. Kayaknya kita memang harus disuruh gantian nih jalannya. Oh mana ini udah jam 12 lagi. Hampir jam 12 sih. Jadi bener-bener matahari tuh kayak ada di atas kita ini, ada di atas kepala. Panas banget. Tapi untungnya berhenti di bawah pohon, di bawah daun-daun gini. Jadi nggak terlalu panas. Nggak juga sih. Daun-daunnya di sini, sementara sini kosong. Nah, di sini udah nggak terlalu panas nih, karena di bawah pohon persis. Mantep. Tuh, kita harus nunggu tuh. Nggak tahu berapa lama nunggunya nih. Jadi ini loh biang kemacetannya, nggak bisa disalahin juga sih, karena emang ini sedang perbaikan jalan. Nah ini loh, gimana coba kita mau lewat ini? Hahaha.
Nah ini kalau medannya kayak gini, yang paling dikhawatirkan itu adalah bannya ya. Nah, ini jangan sampai bannya itu bocor di tengah jalan kayak gini. Waduh, bisa berapa? Ini karena batunya itu tajam-tajam. Belum lagi kalau misalkan kena besi-besi kayak gini nih, waduh, agak ngeri sih. Jadi emang kalau yang bawa mobil ke sini itu emang harus bener-bener pinter nyetir. Skill nyetirnya harus jago. Ini nanjaknya bukan main. Nggak tahu kalau dari kamera kelihatan nanjak atau enggak ya. Padahal kalau dilihat secara langsung itu nanjak banget tadi itu. Wisata budidaya baduy. Oke teman-teman, sekarang ini kita sudah mendekati dari kawasan wisata suku Baduy. Nah, tanjakan yang ada di layar kaca kita sekarang ini adalah tanjakan terakhir sebelum memasuki Terminal Ciboleger. Karena hari ini adalah hari Minggu atau weekend, jadi ya pasti pengunjung dari suku Baduy ini sangat banyak teman-teman. Dimana rata-rata pengunjungnya didominasi oleh kendaraan pribadi seperti mobil. Ya jadi mau nggak mau kita harus terpaksa turun di sini. Kemudian kita jalan kaki sekitar 300 meter untuk bisa mencapai ke Terminal Cibolegernya. Cibolegernya ke sana Pak ya? Oke, makasih lah Pak ya. Ya, siap. Jadi kita udah nyampe nih di Terminal Ciboleger. Ini kita tinggal jalan kaki ke arah sana katanya. Ini lihat nih, banyak sekali kendaraan pribadi. Artinya banyak wisatawan yang sedang berkunjung ke sini. Karena ini hari libur ya, jadi ya nggak heran kalau orang-orang atau wisatawan lokal itu pada berwisata ke suku Baduy sini. Nih gerbangnya nih, welcome to Baduy Village. Ini loh gerbang masuknya. Di sini juga ada penginapan tuh, penginapan sederhana. Ini di sini juga ada Alfamart sama Indomart. Jadi ada ATM juga nih, jadi bisa ambil uang tunai dulu sebelum nanti kita masuk ke dalam atau beli-beli perbekalan. Karena kalau di dalam itu nanti bakalan sulit. Apalagi kalau kita mau nginep ya, kan nggak enak kalau harus masak di rumah orang gitu. Terus ikannya juga numpang atau lauknya juga numpang mereka, kan nggak enak. Mending kita nanti beli di sini dulu deh. Nih, apa namanya? Monumennya. Selamat datang di Ciboleger.